Hai, dengan Miss Misteri di sini yang akan membawakan kisah Pemuja Pesugihan Pocong. Selamat mendengarkan. Siang itu, warung soto Ahmadi yang ada di kota M ramai sekali. Pada jam makan siang, warung makan yang letaknya cukup dekat dari alun-alun kota M memang selalu penuh sesak oleh pembeli. Mereka yang makan tidak saja dari orang-orang tua, namun ada juga keluarga muda, bahkan anak-anak yang masih remaja juga ikut menikmati lezatnya soto Ahmadi. Jika sudah begitu, suasana menjadi riuh seperti di pasar. Sambil makan, tidak sedikit dari pembeli yang asik bercanda dan bertelepon ria. Bahkan ada yang foto-foto sambil menunggu pesanan yang belum datang. Ketika potret memotret, tidak ada yang menghebohkan dan hasilnya biasa-biasa saja. Konon, justru setelah tidak berada di warung milik Ahmadi, peristiwa aneh itu baru terjadi. Saat hasil fotonya dilihat di layar, tampak keanehan, yaitu salah satu yang dipotret itu ternyata seperti sedang dipangku oleh sesuatu yang aneh dan berwarna putih, menyerupai wujud pocongan. Dan dari beberapa pemotretan, biasanya hanya sebuah foto yang menampakkan gambar seperti itu. Berita foto penampakan orang yang dipangku pocongan tersebut ternyata cepat menyebar, dan fotonya juga menyebar dari handphone ke handphone lainnya. Setelah kehebohan itu, justru marah ada beberapa orang yang mengaku melihat penampakan pocongan yang sedang memangku seorang pembeli ketika mereka berada di warung tersebut. Herannya, setelah ada peristiwa itu, justru yang lain malah ikut-ikutan menambah-nambahi. Ada lagi yang menyebutkan jika orang yang sering makan di warung tersebut bisa-bisa akan jadi tumbal pesugihan pocong. Tak menunggu waktu lama, akibat dari isu itu, warung makan milik Ahmadi sepi pembeli. Ahmadi yang merasa tidak melakukan apa-apa dan tidak mengetahui isu pesugihan itu menjadi heran sendiri. Hari itu, tidak ada seorang pembeli pun yang makan di warungnya. Kemarin masih ada 1-2 orang pembeli, namun sekarang tidak ada sama sekali yang mampir di warungnya. Istrinya yang biasa membantu melayani pembeli sudah pulang terlebih dulu, mungkin karena warungnya sepi. Ahmadi merasa lelah sekali hari itu. Jika dulu badannya lelah karena melayani pembeli, sekarang badannya lelah menunggu pembeli yang tidak ada satupun yang datang. Capek melayani pembeli membuat hatinya senang, tapi capek karena tidak ada pembeli tidak hanya membuat badannya yang lelah, tapi hatinya juga merasa nelangsa. Dalam hati lelaki itu terus bertanya-tanya, ada apa ini? Kenapa hanya dalam waktu tidak sampai seminggu, warungnya menjadi tidak ada pembeli sama sekali? Malam itu, sebelum menutup warungnya, Ahmadi sudah bertekad akan mencari jawabannya. Ia akan menanyakan hal itu kepada salah seorang temannya yang sama-sama membuka warung di sekitaran situ. Dulunya, warung soto milik Ahmadi yang ada di kota M itu tidak pernah sepi pembeli. Setiap kali dibuka mulai pukul 9 pagi sampai 9 malam, warung itu selalu ludes diserbu pembeli yang ingin menikmati sotonya, yang sebenarnya banyak terdapat di tempat lain. Warung soto milik Ahmadi seolah menjadi ciri khas kota M. Orang-orang dari luar kota M juga banyak yang mengenal dan suka makan di warung sotonya jika kebetulan melintasi kota itu. Di samping rasa yang memang lezat, harganya juga sangat terjangkau. Begitu rata-rata alasan pelanggannya. Sekitar pukul 9 malam,
Ahmadi menutup warungnya. Ia lalu menyempatkan keluar sebentar untuk menengok ke kanan dan ke kiri. Barangkali ada calon pembeli. Tapi malam itu memang kelihatannya tidak ada seorang pun yang akan mampir di warungnya. Ia melihat beberapa warung yang menyediakan menu lain selain soto telah tutup dan hanya warung milik Tono, penjual sate ayam, yang masih buka. Sebelum benar-benar menutup warungnya, Ahmadi sempat menarik nafas dalam-dalam sembari berucap dalam batin, "Mungkin sepinya warung soto ini adalah cobaan yang diberikan Tuhan kepada saya. Sebab dulu waktu warung saya ramai, saya lupa bersyukur atau kurang bersyukur. Karena itu, saya harus tabah dan sabar dalam menghadapinya." Dengan sabar, ia yakin tidak akan membuat hatinya semakin gelisah. Malam itu, usai menutup warungnya, Ahmadi mendatangi Pak Tono, penjual sate yang masih satu deretan dengannya. Ia berkeluh kesah kepada temannya yang berasal dari Madura itu tentang warungnya yang tiba-tiba menjadi sepi pembeli. "Jadi kamu sendiri belum mendengar tentang isu mengenai warung, Mudi?" tanya Pak Tono. "Belum, memangnya ada apa, No?" Ahmadi balik bertanya. Tono akhirnya menceritakan apa yang didengarnya secara terperinci. Mulai dari foto salah satu pembeli yang katanya dipangku oleh pocongan, sampai masalah warung Ahmadi yang sewaktu-waktu bisa meminta tumbal. Tak hanya bercerita, Tono juga menunjukkan gambar seorang gadis yang katanya dipangku pocongan lewat telepon genggamnya. Mendengar cerita itu, Ahmadi hanya geleng-geleng kepala sembari sesekali menarik nafas dalam-dalam. Tapi saat ditunjukkan gambar gadis yang katanya dipangku pocongan itu, Ahmadi kurang yakin jika gambar itu diambil di warungnya. Sebab latar belakangnya tidak jelas, dan bisa saja foto itu hasil rekayasa seperti foto-foto artis yang sering didengarnya di berita infotainment. Dia yakin bahwa foto-foto itu dihembuskan dari orang yang tidak senang pada warungnya. Tapi siapa yang tega melakukannya? Dengan perasaan galau, Ahmadi pulang ke rumahnya yang tidak terlalu jauh dengan berjalan kaki. Barang dagangannya ditinggalkannya begitu saja di warungnya, tanpa ada yang dibawa pulang. Seperti biasanya, dia masuk ke dalam rumahnya yang sudah sepi dan pintunya tidak dikunci. Mungkin istri dan anaknya sudah ketiduran, sehingga sampai lupa untuk mengunci pintu. Namun ketika sampai di ruang tengah dan di dekat kamar yang biasa digunakan untuk menaruh barang-barang, Ahmadi mendengar sesuatu yang aneh. Suara itu lirih sekali, tapi ia seperti mengenali siapa yang mengucapkan kata-kata yang berulang-ulang menyerupai pembacaan mantra itu. "Kadang jin mayit, kadang jin duit. Kadang jin mayit, kadang jin duit." Begitu kalimat yang terdengar sampai berkali-kali. Dan tiba-tiba datang hembusan angin yang entah dari mana asalnya. Ahmadi yang sedang mendekati ruangan itu sampai dibuat merinding bersamaan dengan datangnya tiupan angin tersebut. Sementara dari dalam kamar, Ahmadi masih mendengar suara yang mengucapkan mantra berulang-ulang itu. Tiba-tiba terdengar suara seperti benda jatuh, dan setelah itu suasana kembali hening. Saat Ahmadi memberanikan diri untuk mengintipnya, ternyata di dalam kamar istrinya sedang menghadapi sebuah benda yang terbungkus kain putih menyerupai wujud pocongan. Tak kalah kagetnya saat benda yang menyerupai pocongan itu dibuka. Ternyata di dalamnya berisi uang tunai yang jumlahnya menggiurkan saking banyaknya. Ahmadi seolah tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Tapi rasa penasaran membuat keberaniannya muncul untuk mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh istrinya. "Apa yang kamu lakukan, Sri?"
Tanya Ahmadi menyebut nama panggilan istrinya yang bernama Sri Atun itu. Sri terkejut, namun cepat-cepat wajahnya berganti dengan senyuman begitu mengetahui yang datang adalah suaminya. Kita kaya raya, Mas. Kita kaya raya, Mas. Lihat ini. Semuanya adalah uang. Tidak apa-apa warung soto kita sekarang sepi. Yang penting sekarang kita bisa menjadi kaya raya dengan uang ini, ucap istrinya meyakinkan Ahmadi. Jadi selama ini diam-diam kamu memuja pesugihan pocong, Sri. Berarti benar apa yang diisukan orang-orang tentang warung soto kita? Tanya Ahmadi seolah masih belum percaya dengan apa yang dilakukan istrinya. Sri Atun tidak menjawab pertanyaan suaminya. Dia diam, seperti mengiyakan atas semua yang telah terjadi. Ahmadi sempat tidak setuju dengan apa yang dilakukan istrinya yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan. Dia takut bahwa semua itu akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik, membutuhkan tumbal misalnya. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa, sebab semua sudah dilakukan istrinya tanpa sepengetahuannya. Dan penyesalan itu semakin mendalam ketika anak semata wayangnya meninggal di jalan raya akibat ditabrak kendaraan bermotor sepulang dari sekolah. Ahmadi sempat menduga, jangan-jangan itu akibat tumbal istrinya yang memuja pesugihan pocong. Tapi pikiran itu sirna ketika ia hanyut dalam kenikmatan yang dihasilkan dari memuja pesugihan pocong yang dilakukan istrinya. Konon, selain bisa menarik harta benda secara langsung yang menyerupai pocongan, mereka juga menganut pesugihan pocong itu juga ikut membantu jika mereka mempunyai usaha warung makanan, berdagang, dan sejenisnya. Pocong pesugihan itu bisa menarik pelanggan. Pelanggan bisa merasa nyaman, betah, dan ingin kembali ke tempat yang diikuti pocong pesugihan. Tapi apa yang dilakukan Sri Atun, istri dari Ahmadi, tentu saja tidak sebanding dengan risiko yang harus mereka tanggung. Kenikmatan duniawi yang mereka rengguk akan sirna dalam sekejap mata. Tapi siksa di kemudian hari harus mereka tanggung sepanjang masa. Sebuah perbuatan tercela yang tidak pantas untuk diikuti.